Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? CPA Indonesia sehat, sejahtera, bermanfaat. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangannya dulu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, syukur ala nikmah minallah wa taufik minallah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak CEO atau owner kita Ustaz Zainal, tepuk tangan dong untuk beliaunya. Dan hari ini spesial tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mulai di share di grup, baik grup top leader dan juga grup yang CPA Indonesia. Tentunya kita sudah kehadiran seorang trainer, pemateri hebat, top leader Indonesia. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Pramono. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, di awal boleh dong kita mengundang untuk boleh sama-sama berdiri dulu yuk dari tempat duduk kita. Kita luangkan waktu hari ini spesial di pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya fresh. Yang mungkin dari awal dari rumah perjalanan menuju ke ballroom di Pondok Pesantren Al Khairiyah hari ini semuanya fresh dan benar-benar tidak memikirkan problematika, semuanya hutang semua taruh dulu. Hari ini kita patut belajar bersama, sharing bersama ya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kebiasaan kita seperti halnya di training-training sebelumnya mungkin, yang jelas di network marketing kita ada sebuah ilmu yang sangat luar biasa, yaitu teachable. Dan hari ini kita akan mengajak untuk di awal kita akan fun game dulu di awal ya. Apapun yang menjadi teachable daripada mentor kita, baik dari CEO, dari top leader, apa yang menjadi perintahnya wajib kita lakukan. Setuju? Setuju? Jadi permainannya adalah perintah upline. Ya, ketika ada kalimat perintah upline dilakukan. Setuju? Ketika tidak ada kalimat perintah upline tidak dilakukan. Setuju? Ketika nanti ada yang mungkin miss, boleh nanti kita undang ke depan, kita ajak untuk fun game lain. Setuju? Nah, di awal boleh pemanasan dulu. Kata upline, tangan kanan ke atas, turunkan. Nah, itu tidak ada kata-kata upline. Tepuk tangan buat Mas Hadari. Tepuk tangan sekali lagi dong. Luar biasa ya. Jadi permainannya adalah ini ada wajib kata upline. Ketika tidak ada perintah kata upline berarti tidak dilakukan. Setuju? Ini yang menjadikan sebuah di network marketing bahwasannya apapun yang menjadi problem di lapangan, baik itu kita berjuang mati-matian demi impian kita, kalau sudah ada yang namanya coach atau mungkin seorang trainer pembina kita di lapangan, apapun yang terjadi lakukan. Jadi kalau kata Pak Owner presentasi, tidak ada alasan apapun. Jadi kalau kata trainer kita, ya udah lakukan aja. KTA lakukan. Jadi apapun yang menjadi kata perintah upline dilakukan. Sekali lagi, kata upline boleh tangan kanan ke atas, kata upline tangan kiri juga ke atas. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi tidak ada kata perintah untuk tepuk tangan Bapak Ibu sekalian ya. Tetap di tangan di atas. Tepuk tangan buat Bapak Pram. Sekali lagi, kata upline kaki kanan ke atas. Kata upline tangan kanan ke atas. Kata upline turunkan tangan kanan. Kata upline turunkan kaki kiri. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong. Nah, nggak ada tepuk tangan Pak. Kata upline, tepuk tangan yang paling gemuruh. Oke, boleh Bapak Ibu sekalian, hari ini spesial kita udah kehadiran top mentor kita. Dan kalau boleh kami cerita, beliau hadir di Probolinggo jauh-jauh dari Bali, dan hari ini buat sharing kepada kita semua. Sekali lagi mohon izin, silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan dulu yang paling gemuruh. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini luar biasa. Panjenengan kami ucapkan selamat datang, dan juga panjenengan yang sehari ini sudah meluangkan waktunya, meluangkan pikirannya, meluangkan tenaganya untuk hadir, untuk belajar bersama di Ngopi Pintar atau Ngopi Bisnis hari ini.
seperti apa langkah-langkah ke depan dengan beberapa goal target yang diharapkan oleh pihak owner kita. Tentunya di 3-6 bulan ke depan kita ada agenda besar. Tentu goal target ini dan yang hadir hari ini kita doakan semuanya, teman-teman hari ini yang hadir semuanya berangkat ke tanah suci. Tepuk tangan dong buat kita semua. Baik, di awal Bapak Ibu sekalian, tentu di awal sebagai pemanasan mungkin kita akan sharing beberapa goal target dan mungkin beberapa arahan dari pihak owner kita. Kita akan berikan waktu, berikan tepuk tangan tulus kita untuk CEO owner daripada PT CPA Indonesia. Sekali boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk Ustaz Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur Support System kita Kiai Ahmad Mawardi pada pagi hari ini. Wabil khusus yang kita hormati trainer kita, motivator bangsa Indonesia kita, Bapak Hari Pramono. Kita tepuk tangan untuk beliau. Saya bisa duduk di sini, bisa pegang mikrofon di sini, bisa berlayar kemarin, dan kita sempat kandas itu karena 20 tahun yang lalu beliau yang menggoyangkan hati saya, menggetarkan hati saya untuk naik di industri yang sangat bergengsi, bukan di Indonesia tapi di dunia. Oleh sebab itu, kemarin beliau mendengar tentang kandasnya perahu. Beliau hadir di sini untuk duduk ngopi bersama kita, ngobrol pintar. Kenapa? Karena perahu akan kembali berlayar dengan kecepatan penuh 300 knot per jam. Dan alhamdulillah ABK, anak buah kapal, nahkoda, kapten, kolonel, semuanya masih solid. Dan alhamdulillah pagi hari ini tertakdir oleh Allah masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Hari Pramono adalah beliau yang dulu sempat menggetarkan Gelora Bung Karno Jakarta, karena beliau sebagai MC nasional, televisi, media, semuanya adalah beliau. Beliau seorang motivator Indonesia dan beliau sosoknya sangat dirindukan. Bahkan hari ini beliau menyempatkan waktunya untuk bisa ngopi bersama kita. Ngopi ini ngobrol pintar. Dan hari ini beliau langsung tolak akan berangkat ke Brunei Darussalam. Gak taunya ternyata masih pagi besok. Jadi alhamdulillah kita ada waktu 1 sampai 2 jam. Ayo kita duduk khidmah. Apapun yang disampaikan oleh beliau tidak lain dan tidak bukan, hanya beliau menginginkan CPA Indonesia akan segera diproklamirkan di Kabupaten Probolinggo ini. Kabupaten Probolinggo adalah kabupaten kecil, tapi hati-hati, 6 bulan ke depan Kabupaten Probolinggo akan dilihat oleh kancah nasional. Jangan main-main. Kenapa seperti itu? Karena saya mengabdikan diri dan mempersembahkan diri untuk teman-teman persis seperti 4 bulan kemarin. Saya akan siap senantiasa membersamai teman-teman sampai teman-teman betul-betul menjadi seperti apa yang saya impikan. Program-program ke depan akan saya luncurkan dahsyat luar biasa sekali. Makanya pesan saya satu cuma, apa itu? Tinggalkan pekerjaan hal-hal yang tidak penting. Anda punya anak, Anda punya keluarga, konsentrasi 100% bagaimana membahagiakan dia, terutama kalau masih ada kedua orang tua kita. Saya siap untuk membersamai kalian. Saya sudah berjanji kepada kalian, ayo, saya sudah charter 1 pesawat di bulan Ramadan, 210 anak kita akan berangkat bersama-sama umroh. Dan saya tidak akan membuat jenengan ribet, harus begini, harus begitu, tidak. Cuma no pain, no gain.
Anda menginginkan sesuatu harus ada harokah. Kalau Anda diem tapi pengen punya duit besar, impossible. Jadi mulai sekarang saya minta tolong kembali lagi, ayo masuk ke bidak perahu yang sama lagi dengan kecepatan yang penuh, karena nahkoda ini tunggal, saya yang akan menahkodai ke depan sendiri. Pak Hari Pramono hari ini menyempatkan waktunya untuk duduk majelis bersama dengan judul ngopi, ngobrol pintar. Tapi ada satu kalimat di bawah, harta karun. Apa itu harta karun? Kita bedah bersama saat ini. Tanggal 22 September, lingkari kalender Anda untuk tidak kemana-mana, karena tanggal 22 September kita akan meresmikan kantor kita di exit tol Semampir, sehingga kantor kita akan di sana. Dan saya berharap jenengan ajak teman-teman, keluarga semuanya, karena acaranya sangat spektakuler dan juga kita tutup dengan santunan anak yatim. Itu luar biasa di sana. Dan hari ini Bapak Hari Pramono Tabri akan memulai acara ini. Jenengan khidmah, ikuti, kalau bisa HP-nya di silent, rokoknya dibakar, kopinya diminum, cuma tetap harus fokus. Saya hanya ingin melihat jenengan nanti di bulan Syawal, hari raya Idul Fitri, yang saat ini pakai motor cicilan lunas, yang saat ini pakai motor nanti pakai mobil. Saya cuma melihat Anda tersenyum dengan keluarga, insya Allah hati saya sudah tidak bisa ditukar bagaimanapun. Jenengan sukses, saya sukses. Seperti itu. Pon, yuk kita mulai acara ini. Kita panggilkan motivator kita, trainer kita, kebanggaan kita. Kenapa saya bisa duduk di sini? Nanti beliau yang akan menyampaikan semuanya. Kita panggil Bapak Hari Pramono. Saya berdiri apa duduk ya Bu? Berdiri juga masih tetap duduk nih ceritanya nih. Oke, saya mulai dari duduk dulu. Oke, baik, terlalu berlebihan banget nih ceritanya Pak Ustadz Zainal, Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah banget setidaknya saya bisa pulang kampung ini ceritanya. Saya bisa pulang kampung ke sini dan saya ketemu, dan mohon maaf sangat saya emosional, saya bikin nangis rasanya kalau cerita di awal saya sama beliau ini bermimpi bahwa lek ben kotu dadi gitu. Lek kamu harus jadi. Saya ingat 20 tahun yang lalu kami bahas di kecil Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Saya bangga sekali dengan beliau bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Saya boleh panggil teman-teman boleh ya? Supaya lebih akrab. Baik. Oke, untuk memulai, mohon maaf saya harus sekali lagi menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CPA nggak kompak ya, CPA Indonesia nggak kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Apa ini namanya semangat ya? Iya ya, jadi teman-teman sekalian. Baik, izin saya boleh kenalan dulu supaya saya pun tidak berharap karena bisnis ini aja kita kenal. Saya ingin juga di luar bisnis ini kita tetap jadi saudara, setuju ya? Saudara dan langgeng, mudah-mudahan kita selalu diijabah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, perkenalkan ibu-ibu yang cantik jelita semuanya ini, dan masku, bapakku, guruku semuanya. Nama saya Hari Pramono Tabri. Kalau saya lahir di Kabupaten Jember. Umur 17 tahun saya harus ada di Kota Medan, dan kemudian saya lama di Kota Jakarta, dan sekarang ini ada istri saya. Ini betul-betul saya didaulat untuk bisa pulang kampung, katanya seperti itu. Oke, dan saya bersyukur sekali lagi bahwa Allah memberikan kesempatan, karena saya mendengar desas-desus Bapak Ibu sekalian. Kemarin Bapak Ustadz Zainal ini banyak cerita, kebetulan beliau ini sering sharing dengan kita. Itu yang pertama. Kedua, saya boleh ralat sedikit, saya bukan orang yang hebat,
bukan motivator hebat, bukan seorang leader hebat, tidak, tapi saya bagian dari teman-teman sekalian. Hanya betul saja memang kiprah saya sering membuat orang, yuk kalau bisa dari yang cemberut, dari yang nggak pernah senyum, bagaimana kalau kita senyum bareng? Seperti ini, saya tidak melihat senyumnya ini, kan? Coba yuk kita senyum bareng-bareng, kan? Oke, lihat kan, oke ya. Saya tidak tahu ini Pak Direktur Support System sudah bisa mengajari cara tersenyum yang bagus, seperti itu. Oke ya. Ibu boleh kenal Bu, ibu yang pakai bintik-bintik putih, coba senyum Bu. Nah kan enak kan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya tidak banyak karena saya mohon izin, saya memang betul-betul hari ini saya memaksakan diri untuk ketemu dengan, saya menyebuti adik saya, adik, dan karena keilmuannya saya harus menyebut juga ya adik, ya seorang ustadz, seorang pendidik, seorang pembelajar, Ustadz Jainal ini. Dan saya kenal beliau ini walaupun tidak ada darah yang sama dengan beliau, tapi saya 20 lebih tahun yang lalu saya kenal betul beliau dengan kepiawaiannya membangun sebuah industri. Oke, 20 tahun yang lalu ya Pak Ustadz ya, juga di sini juga, di kota Keraksaan juga, saya ingat sekali waktu itu pertama kali. Yang saya tangkap memang beliau itu punya nalar leadership yang bagus. Kalau orang network bilang leadership seperti itu. Oke, terus kemudian berlanjut hilang ketemu sampai suatu ketika beliau ini menekuni satu bidang, teman-teman sekalian. Bidang yang kata kita tadinya kita sudah tahu banyak tentang apa yang dibawa. Kata kita loh. Seperti tadi saya mendengar ada cerita dari Bapak Yai Mawardi, Direktur Support System ya. Ini siapa yang tidak kenal zaitun? Semua tahu zaitun, betul ya? Semua tahu zaitun. Bahkan istri saya ini saya bawa, selama ini tidak pernah bareng, saya bawa, selama ini dia bilang tetap sampai sekarang dibilang zaitun, katanya buat apa? Pecet, ya kan? Nah tapi begitu istri saya kesini aja, wow ternyata dipakai begini seperti itu. Kan? Nah saya betul-betul sangat menghargai. Emosi saya, mohon maaf teman-teman sekalian, saya ingin nangis saat saya dukung beliau. Kurang lebih saya orang pertama yang tidak terima kalau dia tidak harus kalah dengan yang lain. Saya betul-betul berharap bahwa Pak Jainal ini menjadi orang yang besar dalam kaitannya membantu orang banyak, besar dalam artian membangun industri yang bagus, besar dalam tingkah laku, besar dalam sikap dan sebagainya. Karena bukti sekarang tidak hanya orang hebat, tidak seperti, mohon maaf nih, Pak Fandi yang sudah berkiprah puluhan tahun malang melintang, tapi banyak malangnya ya Pak, enggak ya? Ya, enggak. Ya, jadi malang melintang. Ternyata orang muda seperti Pak Jainal ini tumbuh sekarang banyak sekali seperti itu. Nah, saya berharap saat Pak Jainal tadi duduk di depan ini, di depan forum ini, saya jadi ingat 15-20 tahun yang lalu ketika Pak Jainal itu one man show, kata Pak Kiai Mawardi, selalu melakukan ini zaitun seperti itu. Oke. Nah sebagai tanda baiknya sampai detik ini 20 tahun yang lalu, contoh bukti bahwa ya ini satu bukti bahwa ini mohon maaf tidak pamer, ini rambut saya ini produk zaitun Bapak. Dan rambut saya dulu saya gundul. Dan saya dulu gundul kayak seperti kena kemo. Dan ini produk yang saya tahu ilmu ini dari beliau. Kan? Produk saya sampai sekarang istri saya bingung, kenapa sih zaitun terus? Nah sampai detik ini saya pemerhati dan pemakai produk zaitun seperti itu. Nih mohon maaf memang tidak bagus ya, tidak putih sih ada, tapi ya nampak masih muda ya Bu. Buat tepuk tangan aja, jangan sungkan-sungkan. Ya. Tidak bisa bermaksud memamerkan, usia saya 59 tahun, saya masih terus konsumsi zaitun. Ya, saya jadi kebanyakan kalau saya lakukan adalah selalu yang beliau sampaikan adalah ya memang tidak mutlak full, tapi setidaknya apa? Akotain yaumian, apa namanya? Minumlah 2 sendok makan sebelum sebelum dan sesudah bangun tidur. Dan sampai sekarang alhamdulillah kalau mungkin nyetir dari Bali ke Bima sampai karena besok kita harus ke Jogja dan langsung berangkat ke Brunei Darussalam, itu semua bermohon mudah-mudahan dari produk ini bisa mewakili kesehatan. Saya berharap teman-teman semuanya ini produk yang tidak berteknologi, ini produk yang memang Allah berikan untuk kita yang tidak banyak orang tahu.
ya. Saya menyebutnya ini harta karun. Tidak ada satu jenis industri di Indonesia. Saya berani mengatakan itu, kebetulan saya baru pulang dari Pulau Weh, Aceh. Itu saya melihatnya bahwa tidak pernah saya temukan. Ini saya seperti Pak Mawardi, Pak Kiai Mawardi, sering traveling, Pak, ke sana ke sini dan sebagainya. Saya sempat ketanya sampai kita di Masjid Raya Medan dan sebagainya.